Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bacrit. Langsung aja Bacrit gitu ya. Oke, rekan pembangunan Aceh, kita hadir lagi di kali ini di Bacrit Bapeda Bercerita yang pastinya banyak sekali informasi dan juga mengedukasi kita semua. Apa saja yang bisa kita bahas di sini, yang pastinya kami juga butuh dukungan kalian semua untuk follow Instagram kami, Twitter juga, Facebook, dan juga YouTube kita di Bapeda Aceh yang pastinya ya. Oke, kali ini ada yang menarik dari narasumber saya di pagi hari ini, karena kita bakal membahas tentang stunting. Apakah itu stunting, kemudian juga kok kayaknya beberapa kali ini gue ya sebagai wartawan gitu di lapangan sering sekali mendengar statement dari para pejabat Aceh. Katanya stunting kita lagi tinggi-tingginya nih, ranking 1, pokoknya ada ranking lah begitu ya. Kok bisa sih? Gitu. Jadi kita akan cari tahu di hari ini, dan saya nggak sendiri, udah bersama cowok ganteng, muda, berbakat, berprestasi. Kita sambut beliau, Saifullah, Ketua Forum Genre Aceh. Okay. Pagi. Terima kasih banyak. Tiba-tiba nih tepuk tangan nih. Saiful. Yuk. Enaknya manggil kamu sayang. Aku agak gemetar sih sumpah. Oke, Saiful, kayaknya umur kita juga nggak jauh beda sih. Iya, cuma casingnya gue doang yang tua gitu kan. Umurnya sama, semangat juga sama. Amin. Apa kabar Saiful? Alhamdulillah sehat. Ini juga lagi fase hibernasi sih sebenarnya Kak ya. Jadi kemarin Forum Genre baru selesaiin kegiatan pemilihan duta. Jadi ini sama. masih kayak, ayo dong kita udah lelahnya gitu. Jadi kayak mulai dari istirahat gitu kan. Terus juga mulai lagi untuk prepare untuk program-program selanjutnya dari Genre Aceh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir di studio yang paling keren. Gila, Bacrit. keren. Boleh dong review sedikit. Ini kan katanya first time. Iya, ini first time ke podcast sih sebenarnya gitu ya. Karena sebelumnya aku juga termasuk penikmat podcast, tapi bukan yang paham podcast gitu tuh Kak. Nah, jadi pernah sering dengar Rintik Seduh, terus Open the Door. Close the Door. Close the Door. Oh iya. Open the Door. Close the Door itu, terus ada nih Bacrit Bapeda Bercerita gitu ya, keren sumpah gila. Iya, soalnya kita memang harus mendengar juga kan isu-isu sekarang anak-anak muda sebagai pemegang tongkatnya lah gitu kan. Saiful, tadi kan ngomongin soalnya banyak program-program gitu. Boleh nggak sih di awal-awal ini stunting tinggi katanya di Aceh ini khususnya. Tapi program yang kalian buat ini sebenarnya berefek kemana? Oke, jadi dari Forum Genre sendiri itu lebih ke tindakan preventif Kak, tindakan pencegahan gitu ya. Jadi sasarannya itu adalah remaja, karena Forum Genre itu adalah kepanjangannya adalah Forum Generasi Berencana Aceh. Jadi kami edukasi tuh teman-teman remaja di seluruh Aceh untuk bahwasanya mereka tuh nggak boleh kena stunting, mereka akan menjadi calon ibu dan calon ayah, melahirkan generasi muda lagi. Jadi jangan sampai nanti stunting ini jadi lingkaran setan. Iya, benar sih. Kalau kira-kira stunting, keren nih stunting. Mungkin ada yang tahu stunting juga kan. Kita bisa melihat sebuah perubahan. Ini si anak ini berdampak stunting misalkan. Dari umur berapa kita bisa ngelihat ada perubahan itu ke arah yang ke stunting? Oke, jadi stunting itu sendiri kan kondisi kekurangan gizi kronis nih yang berkelanjutan nih kan. Nah, sejak hari pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau seandainya 1000 hari pertamanya kehidupan itu dia udah kekurangan nutrisinya secara berkelanjutan, terus pola pengasuhannya juga nggak bagus gitu, maka itu bisa kelihatan tuh stuntingnya sampai dia umur 2 tahun tuh Kak. Oke, selama masih dalam bentuk janin di dalam kandungan itu juga berdampak dari ibunya nggak sih? Berdampak sekali, karena juga termasuk pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda tuh makanya yang teman-teman yang ngebet nikah, pengen nikah. Kalau bisa tuh jangan dulu ya, ditahan dulu gitu. Jadi di BKKBN tuh 21-25 keren. 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Pernikahan muda bisa menyebabkan stunting juga. Saiful umur berapa sekarang? Aku 22. Berarti masih ada waktu 3 tahun lagi ya? Aku 3 tahun lagi ya. Okay. Kita doakan. Oke, ini rekan pembangunan bahwasanya di tahun 2022 lalu Aceh berada di posisi tertinggi dalam kasus stunting ya, dan yaitu peringkat kelima ya. PLT Kepala Perwakilan BKKBN Aceh ini menargetkan tahun depan 2024 stunting di Aceh bisa turun ke angka 19,8%. Jadi ini tugasnya luar biasa sekali untuk anak-anak muda. Di BKKBN-nya sendiri, kalian itu didominasi anak-anak muda atau yang sudah
berumur, lansia gitu. Oke. Lansia bahasanya. Lebih ke usia produktif sih Kak ya. Lagian juga di forum genre itu kita ada prinsip nih, namanya tuh MYP. What itu? MYP itu kan kalau misalnya kita buka TikTok tuh kan sering keluar tuh. FYP? Tapi ini MYP namanya. Kalau itu FYP kan, kalau ini MYP. MYP itu kayak Meaningful Youth Participation. Jadi anak muda, teman-teman di genre itu nggak cuman yang pasang spanduk, angkat kursi, enggak. Tapi dari planning perencanaan program, teman-teman genre juga diajak untuk merumuskan itu gitu. Jadi nggak cuman jadi hanya sebagai, oke teman-teman kita besok ada kegiatannya di sana, enggak. Tapi konsep dan segala macam juga perlibatan kami juga diberikan secara penuh gitu. Perlibatan remaja secara bermakna artinya MYP gitu. Baik. Jadi usia produktif banyak di BKKBN sih, apalagi di genrenya gitu. Di genre itu sendiri. Ada berapa anggota kalian? Apa sih anggota ya? Iya, 37 orang. 37 orang. Kalau Saifullah sendiri masih ada kegiatan kuliah mungkin? Aku di semester akhir, doain ya semoga cepat selesai. Amin. Semoga dapat jodoh. Amin. Salah satu yang ada di sini. Amin. Udah punya calon, Saiful? Belum, Oh, Kak. belum ya. Iya. Masih muda, masih panjang perjalanan. Soalnya masih ada juga om-om di Bacri ini yang belum, yang masih single sih. Iya. Kakak udah lama? Apanya? Cantiknya? Malam minggu masih lama kan? Oke. Saifullah, Oke. tadi kita udah ngebahas tentang definisi dari stunting itu sendiri. Bisa nggak sih kita sederhanakan? Karena kan kita melihat Aceh juga pernah di peringkat pertama itu daerah termiskin di Sumatera, provinsi termiskin, betul ya? Oke. Kalau nggak salah. Nah, bisa disederhanakan nggak sih? Bahwasanya kan ruang lingkup kita ini besar sekali. Ada yang mohon maaf, ada yang dari keluarga yang memang tidak paham, tidak ada pendidikannya, jadi kan agak model-model kayak kita anak muda dengan bahasa gaul kan susah dimengerti. Iya. Bisa nggak dijelasin ke masyarakat Aceh juga yang lagi nonton Bacrit ini, sesederhana apa sih stunting, bahayanya bagaimana, kemudian bagaimana pencegahannya, dan jika sudah terjadi stunting, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah baik, terima kasih Kak Tia. Tia. Oke, terima kasih Kak Tia. Semalam kita baru aja cik. Nah, kalau dari aku pribadi nih Kak ya, stunting itu bukan masalah yang sederhana sih sebenarnya, gitu. Jadi stunting ini kompleks sekali karena ada banyak sektor yang berpengaruh di dalamnya. Nah, yang pertama sekali mungkin BKKBN sebagai leading sektor, sebagai pilot project-nya nih, jadi sesuai dengan Perpres nomor 72 itu mengutus BKKBN sebagai komandonya dalam pengentasan stunting. Terus kita juga ada Dinkes di sana gitu. Semua terlibat. Kemudian Dinas Lingkungan Hidupnya juga terpakai di sana gitu. Kami Forum Genre pernah turun ke salah satu desa di Aceh Besar di Kecamatan Bayu. Gitu ya. Jadi di desa itu ketika kami sampai di sana sayurnya ada, mereka tanam sendiri, padinya mereka hasil panen sendiri, gizinya cukup, tapi stuntingnya juga tinggi. Jadi masalahnya apa nih? Gitu ya, apa? Ternyata sanitasi. Oh, iya, Jadi iya, iya. berpengaruh juga ke lingkungannya. Jadi ada peran DLHK di situ, kemudian ada PUPR juga terlibat untuk yang perumahannya. Bahkan mungkin Bapeda juga terlibat nih ya sebagai lintas sektor yang berpengaruh terhadap pengentasan stunting. Ada Dinsos di sana, Bener. gitu ya. Jadi memang masalah ini sangat rumit gitu dan memang nggak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja karena banyak sektor yang mempengaruhi stunting tadi, pola asuh, kemudian kekurangan gizi, kemudian juga kebersihan, sanitasinya, ya. Dah, itulah yang menyebabkan stunting ini sekarang menjadi salah satu masalah yang masih belum bisa dituntaskan sampai sekarang. Walaupun dari tahun lalu sampai sekarang kita udah turun 2%. Iya, gitu iya, kan. benar. Tapi kan tadi ke Bayu, ke Kampung Bayu itu kan juga nggak jauh-jauh amat dari kota kan? Sebenarnya apa yang menjadi masalah selain dari sanitasi? Oke lah, mungkin juga karena lingkungan. Oke. Tapi kalau dilihat kan ini juga masih daerah-daerah yang mudah dijangkau. Siapa yang bertanggung jawab? Ngeri ya. Hati-hati nih. Soalnya tadi lu nunjuknya Bapeda ya, gue kena nih. Oke Kak. Nah jadi kalau kita kira siapa bilang yang bersiapa yang harus bertanggung jawab, semuanya nih harus bertanggung jawab nih kan. Karena kalau kita pengen lihat Aceh sekarang, lihatlah anak mudanya nih gitu. Kalau seandainya anak muda sekarang ini udah banyak yang stunting gitu ya. Jadi 10-20 tahun ke depan kita lihatlah gambaran Aceh gimana tuh Kak. Makanya agak sedikit nyes juga ketika di TWK, di TWK yang acara di YouTube ya kemarin ya. Termasuk
pertanyaannya tuh Aceh titik-titik provinsi gitu kan. Ada yang tersantai, terbahagia, termiskin. Langsung jawab termiskin. Iya. Aceh termiskin masuk ke soal TWK kemarin tuh. Kan luar biasa sekali itu kan. Jadi memang sangat-sangat komplektibel sekali, bukan hanya leading sektor BKKBN, tapi semua sektor tuh terlibat untuk pengentasan stunting. Di Desa Bayu kemarin, di samping sanitasinya kurang, di sana juga mereka angka pernikahan dininya juga tinggi. Jadi kerjaan anak muda di sana, teman-teman kita di Bayu itu, kalau seandainya udah tamat SMP, mereka langsung masuk ke tempat pengajian. Yang anak mudanya juga gitu, belum cukup umur, usia juga masih sekitar belas-belasan tahun, mereka langsung menikah. Menikah seperti itu. Kalau di Langsa nggak jauh beda juga sama di Bayu. Jadi jambannya itu MCK-nya itu masih versi terbang. Iya, helikopter. masih versi terbang gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi gitu kan, ataupun kalau lagi sakit perut langsung pergi ke kebun langsung cangkol tanah, kemudian tanam kayak kucing lah gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau di Langsa gitu juga. Kalau di Langsa tuh pagi-pagi selesai sholat subuh, ada salah satu desa namanya tuh Pusong. Pusong itu di Desa Telaga 7 gitu kan. Jadi masing-masing tuh Kak Nah, Kak Nabun, Kak Lamah tuh kakak-kakak kita semua yang di Pusong itu pakai sarung sambil cerita-cerita. Singa putagun punar rencana, tapi keluar terus tuh. Gitu. Keluar terus sambil dimakan sama ikan tapi di bawahnya. Sehat dong, ikannya gitu. ya sehat. Itu ikannya kita makan. Gede, ikannya tapi gede-gede kali sumpah. Oke, Gitu. berarti artinya gini, selain kalian membahas tentang stunting ya, fokusnya di stunting, tapi juga tadi ada trust issue tentang pernikahan dini misalkan. Orang tua, ya mungkin karena juga susah untuk mencari pekerjaan, kemudian juga terbatasnya dengan biaya ya gitu. Karena udah terbahas tadi Mas Saiful lah gitu. Penasaran, apa ya yang kira-kira Saiful kan anak muda nih, pernah nanya nggak sih sama teman-teman yang, kenapa mau nikah muda? Gara-gara mungkin, apakah gara-gara keikutan YouTuber, apa sih influencer yang di luar sana untuk nikah muda, bahagia dan bla bla bla. Pernah nanya nggak sih? Karena itu juga menyangkut nanti menjadi stunting, kemungkinan besar gitu ya. Iya. Silakan. Oke, jadi untuk sebenarnya aku juga orang yang kebelet nikah gitu ya, tapi enggak, bercanda gitu enggak. Nah, jadi kalau lihat teman-teman tuh yang seusia aku ada beberapa yang udah nikah juga nih Kak, teman-teman gitu kan, tapi cewek kebanyakannya. Karena kan cewek kan lebih menunggu gitu ya. Kalau kami nih yang banyak pikiran gini. Kalau teman-teman cewek kan gitu, ada yang datang siap. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita yang cowok banyak yang dipikirin. Kita pikirin orang tua, kita pikirin karirnya, banyak tanggungannya juga nanti gitu. Jadi banyak teman-teman cewek aku tuh udah pada sold out nih. Gitu kan. Teman-teman ceweknya yang masih available tersedia gitu. Nah, ketika aku tanyain ya bener kayak kakak bilang sih. Jadi daripada menghabiskan waktu terus juga menghabiskan uang, orang tua juga mungkin nggak sanggup, daripada udah lepas-lepas terus lah, mending nikah aja daripada pacaran gitu ya. Padahal kan banyak kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan oleh calon pengantin untuk menghadapi pernikahan itu gitu kan. Nggak cuman hanya sekedar kupinang kau dengan bismillah gitu ya. Halo Dek gitu ya. Ada yang rencana mau nikah muda di sini? Enggak. Miss catet ya kalau ada yang nikah muda ya. Tapi BDW nih, terima kasih banyak kita hari ini selain dengan BKKBN ya, ada teman-teman juga dari teman-teman Saifullah dan juga kita kehadiran dari mahasiswa LP3I. LP3I. Ya, keren nih. Enggak ada yang tepuk tangan untuk mereka sendiri. Kalian ini luar biasa. Terima kasih banyak ya. Saiful, sudah kemana saja selain ke Kampung Bayu? Ini kan BKKBN apa sih nasional kan? Selain di Banda Aceh, kalian juga ada di kabupaten lain? Ada nama dalam bentuk, tapi melebur ke dinas. Namanya gitu. DP3AKB. Betul. Ada yang juga ke DPMG gitu kan, DPMG KB gitu kan. Jadi BKKBN ini dia nggak sebuah badan, tapi dia bukan yang di bawah pemerintah gitu, tapi langsung dari pusat kayak Kapolda gitu-gitu. Jadi yang ganti kepalanya itu langsung dari badannya langsung gitu, kayak BNN gitu kan. Jadi agak sedikit susah juga nih ketika kami masuk ke pemerintah gitu. Susah masuk ke pemerintah atau susah masuk ke masyarakatnya yang nggak bisa diedukasi mungkin? Susah masuk ke pemerintah sih. Aku nekat nih. Pemerintah. Oke, Saiful, kan ada tuh pasti kalian ada bikin kayak semacam forum masyarakat, diundang orang-orang tua yang untuk memberikan sosialisasi gitu ya. Ngelihat anak-anak
stunting dari ini yang tampak ya secara visual langsung, apa sih perbedaan dengan anak-anak normal pada umumnya? Mungkin dari yang nampak jelas di mata kita tuh ya kondisi fisik pasti Kak. Kayak apa? Karena anak stunting itu kan udah pasti pendek. Tapi yang pendek belum tentu stunting. Aku pendek juga nih, tapi belum tentu stunting. Barusan tadi aku mau bilang itu. Gitu ya. Jadi keras banget ketawanya, sumpah. Ini sebagai balasannya nomor WA-nya sih. Oh, kode. Oke, jadi kita balik lagi Kak ya. Nah, jadi stunting itu kan kondisi kekurangan gizi kronis, gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang berkelanjutan nih. Jadi bukan cuma sebagai perkembangan fisik, pertumbuhan fisiknya saja, tapi juga perkembangan kognitifnya juga berpengaruh gitu. Kayak Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau cerdas luar biasa gitu kan. Filmnya juga sangat viral, ya, buat menginspirasi. dipakai di Jerman dan sangat-sangat menjadi tokoh inspirator bagi kami juga semuanya gitu. Beliau juga mempunyai postur yang kecil. Gitu. Apakah Bapak B.J. Habibie pendek? Tidak. No, yeah, IQ-nya malah luar biasa. Luar biasa. Jadi itu dia. Jadi secara nggak langsung ya, apabila ada anak-anak ketika kami datangi ke daerah yang usianya sama tapi dia agak sedikit lebih lamban pertumbuhannya. Nah, itu secara umum bisa dikategorikan sebagai stunting. Tapi ada pengukuran yang lebih detail lagi, diukur lingkar bahu, lila, kemudian gitu. Banyak indikator-indikatornya gitu Kak. Kan dilihat juga nih keturunan, kadang orang tuanya juga pendek nggak? Kalian didampingi sama ahlinya nggak sih? Ahli gizi, dokter anak gitu? Iya, ada. Ada juga didampingi juga kan, bekerja sama juga dengan puskesmas, dengan dinkes juga Kak gitu. Biasanya rentang usianya usia berapa yang mengalami stunting itu? Tadi kan sudah disebutkan 1000 hari ya? 1000 hari pertama 1000 hari kehidupan. pertama. Dari sejak itu. Nah, kita kan ngelihat nih, ini anak usia 1 tahun, kita belum bisa dong bilang dia tuh stunting hanya dengan melihat, kan ada pengecekan yang lainnya. Yang jelas terlihat itu di usia berapa. Soalnya nih, sorry banget, ada misalkan keluarga aku gitu, jika dibandingkan dengan sepupu-sepupunya ini memang paling kecil. Oke. Tapi dia lincahnya luar biasa. Apakah itu juga stunting? Lincahnya luar biasa. Lincah luar biasa. Bijak sekali Kak. Betul. Nah itu gimana? Nah itu ya kayak aku bilang tadi kan, jadi bukan hanya sekedar di postur saja, tapi juga dari semangatnya, mungkin dari keaktifan gitu, dari kognitifnya juga. Jadi kekurangan gizinya ini bukan cuma hanya menghambat pertumbuhan fisik. Kalau fisik itu kan kadang ayah emaknya kecil gitu. Ayah emak aku kecil gitu Kak. Tapi nggak stunting gitu ya. Iya. Nggak stunting. Nah mungkin itu juga jadi faktor gitu. Jadi nggak cuman hanya kita lihat dari sudut pandang kecil orangnya, tapi juga perkembangan dari kognitifnya itu sendiri. Nanti ada indikator pengukurannya juga gitu. Oke. Itu kan berlanjut sampai remaja, sampai dewasa. Yang terlihat jelas perbedaannya dengan ya kita inilah. Ini udah di usia dewasa nih. Efeknya dari kecil stunting. Apa yang terlihat? Lebih lambat sih. Lambat dalam artian? Dalam artian kalau ada lomba lari nih, terus dia larinya lambat gitu. Enggak. Nah, jadi lebih lambat tuh dalam perkembangan otaknya, Kak. Tapi dia normal kan? Normal. Dia masih bisa masuk sekolah, SMA, kemudian dia kuliah, dia bekerja, masih bisa kan? Masih Hanya bisa. saja dia mengalami keterlambatan itu. Tapi dengan kondisi tubuh yang juga masih kurus, kecil, begitu? Itu tergantung. Jadi stunting ini kalau udah lewat itu, dia nggak bisa lagi diintervensi, gitu Kak. Jadi sebelum yang masa ke dewasanya ini langsung dicegah lewat dari 1000 hari pertama kehidupan tadi sampai usia 2 tahun. Well, gitu. Sorry banget karena memang stunting itu menjadi isu yang paling populer di Aceh untuk saat ini. Tapi hanya yang kayaknya cuma hanya terdengar saja bagi orang yang memang tidak mendalami. Contohnya kayak aku nih. Dengan datangnya Saiful hari ini luar biasa membuka lagi wawasan kita tentang stunting, bahaya stunting, kemudian yang bagaimana kita semua pencegahannya seperti apa. Misalkan tadi udah sanitasi nggak bagus nih, terus kita mau kemana ini? Kalau kita bilang bikin tuh toiletnya yang bagus, yang memadai, Hanapeng. Nah itu siapa nanti? Kita harus kemana untuk meminta pertolongan itu? Nah jadi kayak yang aku bilang tadi sih Kak ya, memang masalah stunting ini kan kompleks gitu kan. Banyak peran di dalamnya. Pernikahan usia muda gitu kan. Nah, gimana cara kita mengatasinya gitu. Jadi gimana cara buat
anak-anak muda itu kalau bisa jangan dulu nikah nih, jangan dulu nikah, pikir karir dulu, terus juga ekspresikan dulu kita mau kemana gitu kan, rencanakan dulu mimpi-mimpi kita gitu kan. Nah kalau sudah berhasil di sana, kemudian dari pola asuhnya, dari pola asuh gunakan pola asuh yang baik. Kemudian kekurangan nutrisi tadi, makanya kita juga harus siapin juga nutrisi untuk bayinya nanti yang harus nutrisi yang sehat dan bergizi juga. Kemudian kita lihat lagi dari sanitasinya, lingkungan kita, kebersihan airnya, kebersihan lingkungan, itu juga berpengaruh gitu. Jadi ada persentase-persentasenya gitu. Dan genetik itu hanya sekitar 10%, jadi kecil sekali. Tapi dia berpengaruh juga. Faktor gen berpengaruh. Faktor gen juga. Anak yang sudah mengalami stunting dengan segala hambatan dan juga keterlambatan, masih bisa untuk disembuhkan, siapa sih bahasanya? Masih bisa disembuhkan? Masih bisa diperbaiki nggak? Kalau udah lewat? Ya kalau udah dia, ini udah tahu nih misalnya nih, ini saya stunting nih, masih kecil nih, usia 3 tahun lah. Masih bisa diperbaiki nggak? Disembuhkan nggak? Apa sih bahasanya? Gue nggak ngerti nih. Diintervensi ya? Masih bisa? Masih ya, dengan cara? Kita kasih asupan nutrisi yang baik gitu kan. Kasih gizi, pola asuhnya juga yang sehat. Kemudian cek ke dokter, mungkin seperti itu Kak. Jadi kalau dia udah lewat fase goldennya tadi, usia-usia golden tadi, itu udah agak sulit tuh. Nah gitu. Jadi memang stunting ini apa ya kita bilangnya? Kalau saatnya udah lewat ambang batasnya itu tadi, dia nggak bisa lagi. Oke. Gitu. Untuk di tahun 2023 ini kan baru di bulan Juni ya. Sudah Saiful punya data sudah berapa anak yang terindikasi stunting? Oke, jadi dari BKKBN sendiri kami pakai data dari SSGI Kak. SSGI itu untuk yang tahun sekarang 2022 itu kabupaten yang tinggi untuk stuntingnya adalah Kota Subulu Salam. Kota Subulu Salam. Tahun lalu itu Gayo Lues yang tertinggi. Waktu kita masih di angka 33, sekian %, gitu kan. Sekarang kita udah turun di angka 31, sekian %, dan yang tertinggi itu Kota Subulu Salam. Jadi berpindah nih, agak aneh juga gitu kan. Bahkan Simelu yang daerah dekat dengan pesisir juga termasuk ke dalam kabupaten tertinggi. Tertinggi stunting, padahal banyak ikan di sana, tapi itulah kita nggak ngerti, berarti kan ada faktor lain nih, gitu kan? Iya benar. Ikannya kayaknya dijual ke luar gitu kan, jadi makannya kurang juga ya gizinya itu ya. Oke, keren ya. Jangan lupa ya kalian ya, kita ke YouTube nonton, karena banyak juga sih Battery ini kan ngomongin soal apapun ya, soal UMKM juga, karena kami juga mendukung. Kami memberikan wadah untuk anak muda untuk berekspresi di Battery ini. Selain itu juga ada politik juga, ekonomi dan segala macam, gitu ya. Oke. Tadi sudah disebutkan angka stunting yang ada di Subulu Salam ini yang tertinggi, gitu. Tapi bisa dilihat di tahun ini kan sudah menurun landai ya, sudah melandai sebesar 2%. Iya, dibandingkan tahun 2021 lalu yang berada di peringkat ketiga tertinggi secara nasional. Kita harus ngasih selamat nggak sih? Selamat dong. Kalian disuruh selamatin. Oke. 2% kan turun juga kan? Turun juga, ya. Itu sebuah pencapaian juga sih ya. Nah, salah satu program, nggak salah satu sih, ada beberapa program ya, penurunan stunting seperti Bangga Kencana dan juga Ini Genting. Kita kasih kesempatan untuk saya pula menjelaskan Bangga Kencana seperti apa, Ini Genting itu apa sih? Wah, ngeri sekali ya. PR kalau masuk sini memang susah. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, jadi dulu 2019, jadi untuk lebih diingat, jadi BKKBN ini banyak memang singkatan-singkatan unik gitu Kak. Kayak genre, generasi berencana gitu kan. Nah, jadi dulu namanya itu KKBPK. Jadi agak sedikit apa ya? Keputar ya, lupa. Orang tua sekali gitu ya. Jadi semenjak 2019 itu kita BKKBN udah menyentuh ranah remaja, ranah anak muda gitu. Udah ada jingle baru. Dulu BKKBN 2 anak lebih baik. 2 anak cukup gitu kan. Sekarang BKKBN hidup berencana. Itu keren. Nah, gitu namanya. Tagline-nya sekarang. Jadi lebih menyentuh ke anak muda, termasuk di program. Dulu namanya KKBPK diubah menjadi Bangga Kencana. Sama juga pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana gitu. Nah, Ini Genting, berkaitan dengan Ini Genting itu masuk ke Bangga Kencana tadi, gitu. Ini Genting itu implementasi nyata genre cegah stunting.
Jadi tahun ini kemarin ada 2 orang teman dari Forum Genre ikut TOT ke Jakarta tentang modul edukasi gizi dan anemia untuk pencegahan stunting. Anemia, oke. Gitu. Kurang darah. Kurang darah. Wah, serius? Serius. Oke. Dia termasuk dalam penyakit yang kronis nggak sih? Kalau udah anemia, kan masuk juga nih ke stunting nih. Iya, anemia itu bisa menyebabkan stunting. Gitu. Kalau seandainya remaja-remaja putri kita ketika masih masa remaja dia udah anemia, ketika nikah nanti maka kekurangan sel darah merahnya kurang dan itu juga bisa menyebabkan lahir anak stunting. Jadi ngeri kali memang. Iya benar. Ngaruh nggak sih? Ngomong soal nikah nih tadi. Nggak tahu sih, aku ada pernah dengar misalkan kalau mau nikah tuh nanya dulu golongan darah kamu apa. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh nggak ke stunting gitu? Ngaruh ya? Nggak ngaruh, Bib ya? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ya soalnya pernah dengar sih begitu. Apakah juga ngaruh terhadap tadi ngebahas anemia, stunting segala macam ya? Nggak apa-apa Saiful, kita cari tahu kan. Nggak ngaruh kayaknya Kak. Nggak ngaruh Sama sekali golongan darah ya. Ya namanya jodoh kan. Iya. Kan jodoh nggak berdasarkan golongan darah. Kesana terus ya pandangannya ya. Iya, luar biasa. Kakinya sakit nggak? Sini duduk gitu ya. Nggak bisa jalan nggak maksudnya kan kaki nggak sakit nggak? Oke, Saifullah, upaya Forum Genre Aceh dalam menurunkan angka stunting tadi kan udah nih dari pemerintah, ada Bangka Kencana, ada Ini Genting. Ini kan lebih ke anak muda. Oke. Kenapa seorang Saiful dan juga teman-temannya, ada Ferdi ya tadi ya? Ada Ferdi, ada Sakti. Kalian masih muda yang harusnya bisalah mencapai mimpi-mimpi kalian. Motoran, hobi, dan segala macam. Ngapain kalian ngurusin stunting gitu loh pertanyaannya. Itulah ya. Apa yang membuat kalian ini untuk yaudah yuk kita ikut, terus kalian paham misalkan, dan ini sih pasti ada rasa nyes-nyesnya sendiri ngelihat anak-anak Aceh ya. Itu gimana? Iya, kalau dipikir-pikir sih Kak, kayaknya nih juga masa mudanya juga habis nih gini ya. Kita lihat teman-teman nongki kesana kemari motoran gitu ya. Tapi satu sisi kayaknya kami nggak nyesal sih, nggak nyesal sama sekali gitu ya. Karena ngelihat juga Forum Genre ini aku nggak bisa sendiri. Jadi ada teman-teman juga dari forum, ada Bang Freddy, ada Bang Oki gitu ya, ada Sakti dan teman-teman forum yang nggak bisa hadir di podcast Bacrit hari ini. Ini udah komitmen nih. Stunting nih harus kita tuntaskan ya, apalagi kita udah di bawah BKKBN dan BKKBN dipercaya sebagai pilotnya gitu, sebagai pilot project daripada pengentasan stunting ini gitu kan. Nah jadi berpikir juga kami udah banyak sekali turun ke daerah-daerah. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram genre_Aceh. Itu kami selalu bikin tuh updatean hari ini kemana, besok kemana lagi, itu ada road tripnya ada gitu ya. Jadi memang planningnya selalu jalan. Ayo kita turun gitu. Karena targetnya 13 remaja. 45.013 remaja. Bukan angka yang kecil Kak. Dan sekarang baru 1000-an. Berarti masih ada 40.000 lagi. 44 sekian ribu lagi gitu. Jadi PR sama-sama nih, butuh dukungan daripada teman-teman semua. 45.000 remaja itu bukan angka yang kecil. Makanya tiap hari Forum Genre kayaknya kami nggak dikasih napas nih. Ya, kami nggak dikasih napas. Kelar satu ada lagi. Tapi itulah, teman-teman juga selalu ngedukung, dan juga Bang Freddy, teman-teman kantor juga selalu nge-support kami gitu kan. Karena dengan prinsip tadi MYP. Jadi genre ini dibangun atas dasar dari remaja, oleh remaja, untuk remaja. Jadi kalau seandainya teman-teman remaja yang langsung edukasi kayaknya lebih didengar nih. Karena berdasarkan survei, anak-anak muda tuh lebih condong bercerita ke teman sebayanya gitu. Jadi memang ada benang merah kemudian menyambung begitu ya. Ada yang di sini mau pengen masuk ke forum genre. Boleh ya orang-orang luar. Caranya gimana? Caranya ikut pemilihan Duta Genre Aceh. Yang kemarin juga udah ya? Iya. Ada berapa orang yang terpilih? Ada 20 orang finalis kita. Dan semuanya udah kita ikat di Forum Genre. Jangan kemana-mana. Kontrak gitu ya? Iya. Benefit yang mereka dapatkan bergabung di Forum Genre Aceh apa? Nah, bergabung ke Forum Genre Aceh, benefit yang mereka dapatkan banyak sekali Kak, pasti banyak sekali. Karena di satu sisi Duta Genre ini beda dengan duta-duta lain mungkin ya, gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin di genre itu kita nggak mengutamakan selempang dan sebagainya gitu. Kita nggak ukur berdasarkan fisik, tinggi badan dan lain-lain, enggak. Tapi yang kita pikir adalah setelah penganugerahan,
mereka harus bisa turun ke lapangan. Oke. Edukasi mereka, KII mereka, cara mereka berbicara itu yang dibutuhkan sama forum genre. Dan satu lagi kemauan. Iya, tekadnya Kemauan, sih. tekadnya itu. Benefitnya ya di samping relasi, kita juga bisa kenalan dengan teman-teman di daerah gitu. Kita bisa pergi ke daerah yang nggak pernah kita kunjungi sebelumnya. Kemudian juga melatih soft skill kemampuan bicara kita gitu Kak kan. Melatih time management kita juga gitu. Jadi banyak sekali benefit yang mereka dapatkan, nggak cuma sebagai formalitas saja gini. Ketika ada pejabat datang, selempangin bunga, berdiri di samping pagar ayu. Di genre kita nggak ada itu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Kendalanya apa selama turun-turun ke lapangan? Mungkin dari bahasa. Bahasa pasti. Dari bahasa. Sakti bisa bahasa Aceh? Baju-baju. Oh, coba. Nanti sama tante ya, dengan tante aja. Agak ngeri ya, agak ngeri nih ya. Oke. Aduh, Saifullah, terima kasih sudah bawa teman-teman yang ganteng Iya, ya hari ini Masya ya. Allah, iya. Apalagi- Ini namanya Sakti, yang ini Mandraguna Kak. Ini mereka kembar. Oke. Oke. Kalau untuk Saifullah sendiri dalam perjalanan ya, bisa dibilang kan ini karir juga sih. Ya termasuk. Batu loncatan, pijakan dulu lah Pijakan. ini. Pernah ngalamin hal yang memang ini nggak bisa dilupain, entah mungkin ngelihat anak yang mohon maaf dengan kondisi stunting fisik dan segala macam ini, atau miris ngelihat orang-orang tua yang memang kurang edukasinya, punya pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak? Cerita dong. Oke, jadi aduh. Siapa kasih bawang di sini ya? Oke, jadi waktu ke Bayu itu termasuk yang nyes banget sih Kak. Karena begitu kami sampai, jadi masyarakat Bayu tuh mereka kurang bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Itu satu gitu ya. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi dengan bahasa Aceh. Nah, ketika kami sampai, nyesnya ya mereka langsung minta bantuan ke kami gitu. Langsung minta bantuan ke kami, bosnya kami butuh ini loh gitu. Disebutin barangnya susu segala macam. Iya gitu kan gitu. Jadi kayak udah tahun 2022 gitu tapi masih ada kampung yang dekat dengan ibu kota tapi masih terisolasi kayak gini gitu. Nah, gitu kan itu satu waktu ke sana gitu. Terus waktu dan uniknya masyarakat Bayu itu juga mereka masih kental gitu, masih kental dengan tradisionalnya Tradisi gitu kan. ya. Nah, jadi kalau seandainya kita datang tuh mereka juga sambil edukasi, sambil mendengar sosialisasi, mereka juga ikut gendong anak. Niat belajarnya itu ada gitu, niat nerima kitanya ada, niat dengerinnya ada. Jadi genre itu nggak cuman selalu sosialisasi, kita juga ada kelompok gitu. Nah, di usia mereka yang mungkin udah mak-maknya nih, mereka juga masih ikut pengen main gitu, pengen main di kelompoknya gitu. Kita buat kelompok, kita kasih kertas plano, terus mereka bisa bikin gitu. Kami edukasi mereka, bosnya stunting itu kira-kira apa aja masalahnya nih. Nanti kita tarik panahnya dan mereka bisa sebutin satu-satu. Jadi kayak ternyata mereka juga tahu itu apa yang kurang jadinya nih. Gitu kan. Terus ketika turun ke Pusung waktu itu di Langsa, nah hal yang sama juga terjadi tapi lebih ke anak-anak mudanya di sana ya, anak-anak sekolahnya. Jadi di sana nggak ada SMA Kak. Yang ada cuman SMP, daerahnya terisolasi. Satu sisi ngerasa mereka tamat SMP itu langsung nikah atau pergi ke Dayah. Nah, dua pilihannya, mau nikah atau pergi ke Dayah atau pergi ke laut cari ikan. Melaut, ya. Nah, jadi nelayan ikut orang tuanya gitu kan. Nah, tiga pilihannya nih. Jadi kayak ngerasa beruntung banget nih aku sama teman-teman genre bisa ada di saat sekarang ini gitu kan. Kalau seandainya kita ngebayang, kita flashback, kita tukar nih posisinya mungkin agak sedikit nyes juga gitu kan Kak. Jadi itulah mungkin jadi salah satu cambukan juga bagi kami forum genre untuk nggak terus berhenti gitu. Iya, benar-benar. Mungkin juga kita nggak tahu ya nasib seseorang bisa buruk, bisa juga baik. Tapi kan itu masih bisa dirubah. Selama itu bukan takdir Saifullah ya. Kita nggak tahu juga. Kadang Saifullah kalau nggak di sini, dia lagi di kampusnya, dia lagi ke Pusong, dia lagi ke Gampung Bayu, atau lagi ngenelayan. Who knows ya? Dan gara-gara genre aku bisa naik pesawat. Widih, udah sering ya, Alhamdulillah. Ya. Gara-gara genre, first time pertama naik pesawat tuh dari genre. Dari genre yang sendiri, kayak luar biasa. Dan waktu itu naiknya Garuda tuh. waktu itu bayar. Waktu itu naiknya TID Indonesia, gitu ya. Waktu itu tuh naiknya TID Indonesia itu Kak. Jadi karena belum pernah naik pesawat sebelumnya, ada pramugarinya datang, Pak,
Bapak mau makan apa? Kami ada nasi kuning sama mihun. Karena belum pernah naik pesawat, kukira sama kayak di kantin dong. Nah. Bayar, Bu? Enggak, rupanya. Rupanya kalau kita naik itu free rupanya, Kak. Masya Allah. Ya. Segitunya ya? Sampai segitunya. Umur berapa itu pertama kali? 2019. 2019. Ya. Wah, insya Allah lah ke depannya masih bisa naik pesawat lagi ya. Amin, amin, Bib. Oke, Saifullah, terakhir nih, kita sebelum closing, ada yang ingin disampaikan nggak sih, mungkin pesan terhadap anak-anak muda Aceh, jangan, selain nikah dini ya, karena memang udah mau gimana, kebelet ya kebelet juga gitu kan, tapi ada yang harus diprioritaskan. Oke, untuk seluruh sahabat Bacrit, apa namanya sapaan untuk Bacritnya? Rakan Pembangunan Aceh. Rakan Pembangunan Aceh. Untuk seluruh teman-teman Rakan Pembangunan Aceh dan teman-teman yang ada di studio, ya gunakanlah masa muda dengan seefektif mungkin. Jangan dulu pikirin nikah gitu ya. Kita sama-sama pikirin 45-13 remaja tadi ya gitu ya. Tugas kita sama-sama, kemudian planningkan dulu, ubah mindset kita. Ubah mindset kita, jangan tanya berapa yang orang tua bisa berikan kepada kita, tapi ubah berapa yang bisa saya berikan kepada orang tua per bulan. Nah, mungkin itu aja, Kak. Terima kasih, luar biasa sekali. Bergaji ya? Tapi nggak melulu soal nominal ya. Nggak sih, selalu melulu soal nominal. Kita bisa meluangkan waktu mendengar cerita orang tua di masa tua dia kan, itu juga luar biasa loh. Karena anak-anak kayak kita ini kan rada-rada sibuk nggak jelas ya. Iya. Disuruh pulang kampung nggak bisa. Tapi kalau yayangnya suruh, langsung berangkat gitu ya. Iya, siap. Oke, terima kasih Saiful. Iya, sama-sama, Kak. Kita pamit ya. Jangan lupa sekali lagi untuk nonton kami di YouTube, di Bapeda Aceh, ada juga Facebook, Instagram. Udah pada follow semuanya? Silakan follow. Kalau tidak, terima kasih banyak. Follow dong. Pantun. Aduh, nggak ada pantun nih. Ada pantun? Oke, aku mau puisi. Silakan. Oke, denger ya. Aku mau puisi nih. Jalan-jalan ke Bapeda. Cakep. Oh, itu pantun. Oh, itu Pak. Oke, siap. Oke. Ulang. Pantun ya? Jalan-jalan kemana? Cakep. Itu tebak-tebakan, Kak. Oke, pantunnya gini. Jalan-jalan ke Singapura. Cakep. Jangan lupa beli cendol. Kalau cuman beli cendol, ngapain harus ke Singapura? Oke ya, saya Pula dan juga saya Agustia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.